Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak dan Ibu dosen yang telah menonton video saya. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa memberikan edukasi dan pengetahuan mengenai pertanian, terutama tentang tanaman kelapa sawit. Karena pada video kali ini saya akan memberikan materi mengenai teknik pruning atau pemangkasan pada tanaman kelapa sawit. Sebelum kita lanjut ke video pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aswar Ahmad, NIRAM 0301 190077, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan semester 5. Baik, pada video ini saya akan menggunakan media penyuluhan yaitu berupa pamflet, video. Metode penyuluhan yang saya gunakan yaitu menggunakan metode anjang sana atau langsung terjun ke rumah petani. Baiklah, berikut sekian penjelasan saya. Baiklah, kita lanjut ke video penyuluhannya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah. Tadi habis dari kebun Pak ya? Iya, habis dari kebun panen kelapa sawit. Habis panen kelapa sawit Pak ya? Iya. Apalagi harga kelapa sawit lagi naik ini ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Pak? Ada permasalahan kan di kebun? Alhamdulillah, kalau masalah permasalahan kelapa sawit, masalah hasil panen, Kenapa itu Pak hasil panennya Pak? ya kurang maksimal lah hasil. Wah, kurang maksimal ya. Iya. Biasanya ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi Pak kalau hasil buahnya tanaman kelapa sawit itu menurun. Kalau pemupukannya Pak lancar tidak dilakukan? Alhamdulillah lancar. Wah, lancar ya. Iya. Kalau pemupukan lancar berarti kalau pemangkasan pelepah daun atau pruning Pak gimana? Kalau pemangkasan itu ketika kering aja, baru pelepahnya kering baru diambil. Oh, pas pelepahnya kering aja pas Iya. diambilinnya. Berarti ada TBM, pada TBM atau tanaman belum menghasilkan sama TM itu pruning atau pemangkasan itu dilakukan cuma pada saat pelepah itu kering Pak ya? Iya, ada satu. Berarti selebihnya atau seterusnya itu tidak dilakukan pruning kecuali pelepah itu kering Pak ya? Iya. Waduh, ini mungkin permasalahan Pak ya, mengapa hasil panen buah tanaman kelapa sawit Bapak itu menurun, karena mungkin faktor ini yang mempengaruhinya Pak, yaitu tidak dilakukannya pruning atau pemangkasan pada pelepah daun. Nah, kebetulan Pak, pada saat ini saya ingin membawakan materi itu juga mengenai bagaimana dan juga apa dampak dari pruning atau pemangkasan pada tanaman kelapa sawit Pak. Dampak tidak dilakukannya pemangkasan atau pruning Pak, itu tadi salah satu contohnya itu hasil panen atau berondolan pada tanaman kelapa sawit itu berkurang karena tanaman tersebut tidak bisa melakukan respirasi dan juga fotosintesis secara maksimal, maka harus dilakukan pruning atau pemangkasan pelepah. Nah, seperti itu ya Pak ya. Sepertinya betul juga Mas. Masalahnya jarang saya melakukan pemangkasan kelapa sawit. Ternyata pas tadi ya Mas, yang Mas jelaskan tadi pas cuma pelepah kering saja ya. Iya. Kalau begitu saya siapkan dulu laptop saya Mas ya untuk saya jelaskan secara detail lagi ya. Iya, Sebentar Mas. silakan. Nah, ini ada PPT saya Mas ya. Nah, semoga bisa dipahami ya sembari saya menjelaskan. Nah, nanti semisal di pertengahan saya menjelaskan kalau ada yang kurang jelas bisa dipertanyakan Mas ya. Iya. Nah, kita masuk ke pengertiannya dulu Mas ya. Iya. Pengertian dari pruning atau pemangkasan itu yaitu melakukan pemangkasan pada tunas atau pelepah pada tanaman kelapa sawit. Nah, pemangkasan atau pruning pada tanaman kelapa sawit itu sendiri
dilakukan, harus dilakukan Mas, karena jika tidak dilakukan seperti contohnya tadi, hasil panen itu akan mengalami penurunan. Nah, seperti itu Mas. Karena pemangkasan ini juga sangat berfungsi, di mana jika tidak dilakukan, pohon atau tanaman kelapa sawit akan mengalami yang namanya tumbuh semakin tinggi, tetapi tumbuhnya akan semakin dia tinggi semakin mengecil batangnya Mas. Maka harus dilakukan pruning atau pemangkasan. Nah, tujuan dari pemangkasan kelapa sawit ini sendiri ada, yaitu antara lain supaya tadi Mas bisa meningkatkan hasil panen, karena meningkatkan hasil panen karena bisa tanaman kelapa sawit bisa melakukan respirasi dan juga fotosintesis. Nah, sehingga membantu penyerbukan. Yang kedua, mengurangi penghalangan pembesaran buah tadi, dan kehilangan berondolan buah. Biasanya kalau kita tidak melakukan pruning Mas atau pemangkasan, itu buah atau berondolan tersebut bisa mengalami yang namanya terjepit, sehingga buah dari kelapa sawit itu akan rontok satu persatu, atau bisa dikatakan jatuh dari berondolan atau terpisah dari berondolan, dan juga akan sulit pada saat memanennya nanti. Yang ketiga itu membantu dan memudahkan waktu panen. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau kita tidak melakukan pruning, maka akan pada saat pemanenan akan lebih sulit ya Mas ya, karena kita terhalang dengan pelepah tersebut pada saat ingin mendodos buah. Yang keempat, mengurangi perkembangan epifit. Dan yang kelima, agar metabolisme tanaman berjalan lancar, terutama pada proses fotosintesis tadi, supaya bisa menghasilkan buah yang baik dan maksimal Mas ya. Bagaimana Mas selama penjelasan saya, apa ada yang ingin ditanyakan? Ada Mas. Masalah bagaimana cara pemangkasan kelapa sawit yang benar. Seperti apa? Sebentar Mas, itu belum saya masuk situ ya, nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Atau ada yang lain dari penjelasan saya tadi mengenai tujuan atau pengertian, ada yang kurang jelas? Alhamdulillah jelas. Oke Mas ya, saya lanjut lagi Mas ya. Waktu pemangkasan atau pruning. Nah, waktu pemangkasan atau pruning ini dilakukan ada 3 waktu Mas ya. Pada saat bisa dikatakan pemangkasan pendahuluan. Nah, biasanya itu dilakukan 6 bulan sekali pada saat TBM atau tanaman belum menghasilkan. Yang kedua itu pemangkasan periodik, dilaksanakan setelah tanaman memasuki fase TM atau tanaman menghasilkan. Nah, itu biasanya dilakukan 6 bulan sekali juga. Yang ketiga itu pemangkasan panen, atau biasa dilakukan pada saat bersamaan dengan panen, yaitu biasanya 1-2 daun samping, atau bisa dikatakan songgok 1 dan songgok 2, yang dimana songgok 1 dan songgok 2 ini berfungsi untuk menahan buah atau berondolan buah kelapa sawit agar tidak mudah lepas dari pohon. Karena berondolan atau buah kelapa sawit ini sangat berat Mas ya. Semakin dia lama, semakin dia matang, maka berondolan tersebut semakin berat. Maka dibutuhkan penahan, yaitu pelepah, biasanya disebut pelepah 1 atau biasa disebut songgok 1 dan pelepah 2 untuk menahan pelepah 1 agar tidak patah. Itu disebut songgok 2 untuk menahan pelepah songgok 1. Nah, mungkin Mas ada yang ingin ditanyakan dari penyampaian saya tadi? Oh ada Mas. Masalah bagaimana cara memangkas kelapa sawit dari pelepah 1 dan pelepah 2. Bagaimana cara? Maksudnya Mas bagaimana? Cara memangkas pelepah 1 dan pelepah 2. Memangkas pelepah 1 dan pelepah 2 pada saat pelepah sawit akan masak gitu, akan dipanen. Oh iya, menurut saya
Uh, jika kan ini permasalahannya pada saat berondolan atau buah kelapa sawit akan dipanen, yaitu pastinya akan memiliki dua pelepah utama, ya bisa dikatakan pelepah utama, yaitu songgok satu itu pelepah satu, dan songgok dua itu pelepah yang kedua. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pelepah satu itu digunakan untuk menahan buah atau berondolan kelapa sawit agar tidak lepas dari pohon. Sedangkan fungsi dari songgok dua ini untuk menahan pelepah satu atau songgok satu agar tidak patah, karena buah atau berondolan dari tanaman kelapa sawit ini sangat berat Pak. Semakin dia semakin tua akan semakin berat. Nah, seperti itu. Dan juga fungsinya ini dan juga pemangkasan atau pruning pada tanaman kelapa sawit juga ini tidak bisa dilakukan asal-asalan Pak, dikarenakan jika dilakukan pruning asal-asalan pastinya yang pertama akan mempengaruhi hasil panen, yang kedua pertumbuhan tanaman bakal jadi tidak akan baik. Contohnya tadi yang sudah saya sebutkan, tanaman akan tinggi, tanaman kelapa sawitnya tinggi, tapi semakin tinggi batang dari tanaman kelapa sawit itu akan semakin mengecil, semakin tinggi dia semakin kecil, karena tadi yang sudah saya sebutkan dilakukan pemangkasan secara asal-asalan. Dan juga akan pasti menurunkan kualitas hasil panen, karena jika songgok satu dan songgok dua diambil jika songgok satu dan songgok dua diambil sebelum panen, itu pastinya akan membuat tanaman atau buah kelapa sawit itu akan cepat jatuh Pak. Biasanya itu jatuh dan tidak matang karena buahnya semakin berat dan tidak ada yang menahan. Nah, itulah fungsi dari songgok satu dan songgok dua. Selanjutnya mengenai ini Pak, mengenai waktu pemangkasan bagaimana, ada yang ditanyakan? Nah, saya simpulkan dulu ya Pak mengenai waktu ini agar lebih mudah diingat. Untuk waktu pemangkasan ini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama, pemangkasan pendahuluan itu biasanya pada saat TBM atau tanaman belum menghasilkan, 6 bulan sekali dilakukan. Selanjutnya yang kedua itu pemangkasan periodik. Nah, ini biasanya dilakukan pada saat umur tanaman kelapa sawit itu sudah memasuki fase TM atau tanaman menghasilkan. Dan yang terakhir itu pemangkasan panen. Nah, biasanya dilakukan secara serempak pada saat hendak panen juga. Nah, biasanya pada saat panen itu pruning atau pemangkasan dilakukan, kita mengambil songgok yang kedua atau pelepah yang kedua, karena songgok ke satu tadi yang menahan buah akan menjadi songgok dua yang di atasnya, seperti itu Mas. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara pemangkasan Mas ya. Nah, cara pemangkasan kelapa sawitnya sangat sederhana Mas, tidak perlu repot-repot dan tidak perlu susah-susah, karena cuma sebentar saja kita melakukan pruning atau pemangkasan pada tanaman kelapa sawit. Nah, kita masuk ke cara pemangkasannya. Yang pertama, hal yang perlu disiapkan yaitu alat dan bahan. Nah, biasanya alat dan bahan yang perlu disiapkan yaitu alatnya biasanya dodos atau egrek. Nah, sampai punya ini Mas, dodos Punya. Nah, memang seharusnya memang punya Mas ya, karena dodos ini juga alat dodos ini juga biasanya berfungsi untuk pemanenan buah kelapa sawit. Nah, kalau egrek ini digunakan tergantung pohonnya Mas ya. Jika pohonnya tinggi harus digunakan egrek, karena tidak mungkin kita melakukan pemanenan atau pruning atau pemangkasan menggunakan dodos kalau tanamannya tinggi. Nah, itu tadi alat yang perlu disiapkan untuk melakukan alat dan bahan jika ingin melakukan pruning, yaitu dodos atau egrek. Yang kedua itu menentukan blok atau tanaman yang sudah siap untuk dilakukan pruning. Nah, tergantung Mas, kita melihatnya dari sudut pandang yang mana. Apa kita
menggunakan waktu panen atau kita tadi menggunakan waktu pemangkasannya itu waktu pendahuluan, waktu pemangkasan pendahuluan, pemangkasan periodik atau pemangkasan waktu panen, tergantung Mas ya, jika hendak melakukan pruning. Nah, selanjutnya kita memotong pelepah yang sudah tidak produktif. Nah, yang dimaksud dengan pelepah yang tidak produktif itu seperti contohnya pelepah yang kering, pelepah yang sudah tidak berguna, contohnya tadi waktu panen kita memanen berondolan atau buah kelapa sawit. Nah, itu kan tersisa pelepah 1 dan pelepah 2 atau songgok 1 dan songgok 2. Nah, maka jika sudah diambil buahnya, maka yang harus di pruning yaitu songgok 2. Nah, seperti nanti songgok 1 yang menahan buah akan menjadi songgok 2 untuk menahan songgok 1 yang baru. Nah, seperti itu Mas. Nah, pada saat memotong pelepahnya juga diusahakan jangan sampai mengenai pelepah yang lain. Misalkan pada saat kita mendodos untuk melakukan pemangkasan, usahakan pelepah yang di sebelahnya tidak terkena Mas, karena jika terkena goresan atau terluka ya Mas ya, atau hampir terpotong lah pelepah yang di sebelahnya, maka pelepah yang di sebelahnya itu akan mengering Mas, walaupun itu cuma kena terluka sampai hampir putus lah, diusahakan jangan sampai kena ya Mas pelepah yang di sebelahnya pada saat melakukan pruning tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir, setelah kita melakukan pemotongan pruning, diusahakan pelepah tersebut kita taruh di jalur atau gawangan lah istilahnya, ditaruh di gawangan pada sela-sela di jalan ini antara pohon ya Mas, supaya terlihat bersih dan rapi seperti itu. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan Mas. Ada yang ingin ditanyakan? Oh, jadi dalam pemangkasan kelapa sawit itu tidak boleh salah-salah nih. Nah, iya betul sekali Mas. Kalau kita melakukan pemangkasan asal-asalan, pastinya akan mempengaruhi pada pertumbuhan hasil panen. Nah, seperti itu Mas. Iya. Bisa dimengerti Mas. Bisa dimengerti Mas ya? Bisa. Sudah dimengerti Mas ya dari Sudah. penjelasan saya tadi, Iya. dari pengertian, terus waktu pemangkasan yang baik, selanjutnya terus tujuan, sampai dari cara bagaimana kita melakukan pruning atau pemangkasan tanaman kelapa sawit seperti itu Mas. Nah, saya juga ada sedikit video Mas mengenai bagaimana cara melakukan pruning yang baik dan benar. Bisa dilihat secara langsung nih Mas. Ada saya membuat video pada saat melakukan magang di salah satu perusahaan tanaman kelapa sawit di Kalimantan Timur. Nah, ini Mas bisa dilihat ya di laptop saya videonya. Silakan Mas dilihat. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman dan ibu bapak dosen yang menonton video saya. Semoga video kali ini bisa memberikan edukasi dan pengetahuan mengenai tanaman kelapa sawit. Pada video kali ini, materi yang saya akan bawakan yaitu mengenai teknik pruning atau pemangkasan tanaman kelapa sawit. Pruning ini atau pemangkasan ini memiliki langkah-langkah untuk dilakukan. Hal yang pertama yang harus dilakukan yaitu mempersiapkan alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang biasa digunakan untuk melakukan pruning atau pemangkasan itu yaitu dodos atau egrek. Nah, penggunaan dari kedua alat ini tergantung pada kondisi pohon ya atau tanaman kelapa sawit. Nah, dodos biasanya digunakan pada pohon kelapa sawit yang memiliki tinggi sekitar
3 meter ya, 3 meter ke bawah. Dan penggunaan alat egrek itu biasanya pada pohon kelapa sawit yang memiliki tinggi sekitar 4 sampai 7 meter ke atas ya. Nah, pada video kali ini saya akan menggunakan dodos, tetapi alat dodosnya sedang digunakan oleh pekerja untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit. Nah, tapi saya mempunyai alat perumpamaan saja teman-teman. Sebentar. Nah, alat ini kita anggap saja dodos ya nanti ya. Hal yang kedua yang perlu dilakukan yaitu memilih pohon atau tanaman kelapa sawit yang sudah siap untuk dilakukan pruning. Nah, karena di tempat magang ini juga tanaman kelapa sawitnya sudah tinggi-tinggi ya teman-teman, dan alat egreknya juga sedang digunakan untuk pemanenan. Jadi kita perumpamaan saja ya teman-teman, karena pohon kelapa sawitnya ini juga sudah tinggi. Kita perumpamaan saja, karena pada video kali ini kita akan mencontohkan teknik pruning saja atau pemangkasan kelapa sawit. Nah, anggap saja gumpalan ini ya berondolan tanaman kelapa sawit. Nah, biasanya berondolan ini di atasnya pelepah. Nah, kita anggap ini berondolan tanaman kelapa sawit dan di bawahnya ini pelepahnya ya. Anggap saja masih ada lah pelepahnya, dan sampai pelepah sini ya, pelepah 1, 2, 3, 4, pelepah yang keempat. Nah, saya jelaskan sedikit mengenai pelepah ya. Biasanya pelepah yang di atasnya ada buah ini disebut dengan songgok 1 atau pelepah yang pertama, atau pelepah penyangga untuk menyangga buah agar tidak lepas. Nah, yang kedua ini songgok 2, dan seterusnya sampai songgok yang ke bawah nih. Biasanya di tempat magang saya, songgok yang biasanya dilakukan pruning atau pemangkasan itu songgok 3 sampai ke bawah ya. Yang dipelihara itu songgok 1 dan songgok 2. Mengapa demikian? Karena songgok 1 dan songgok 2 ini memiliki fungsi, yaitu untuk menyangga atau menahan berondolan buah kelapa sawit ini agar tidak terlepas ya, karena berondolan buah kelapa sawit ini sangat berat ya teman-teman. Nah, kita anggap aja pelepah ini masih ada ya. Mohon maaf sebelumnya karena tanaman kelapa sawitnya sudah tinggi-tinggi. Nah, yang ketiga itu kita memotong songgok yang ketiga, karena anjuran dari atau SOP dari perusahaan tempat saya magang kemarin itu songgok 3 sampai songgok ke bawah, keempat lah. Nah, anggap saja ini songgok 1, songgok 2. Nah, berarti ini songgok 3 ya. Songgok 3. Kita lakukan percontohan, anggap saja gini. Nah, dari samping. Usahakan pada saat melakukan pruning atau pemangkasan, usahakan tidak mengenai pelepah yang ada di sebelahnya atau di atasnya. Karena jika terkena pelepah di sebelahnya atau di atasnya, itu dapat menyebabkan pelepah tersebut menjadi kering karena sudah terluka ya pelepahnya. Jadi diusahakan agar tidak sampai terkena ke pelepah sebelahnya atau pelepah yang di atasnya. Songgok 1 dan songgok ini dipelihara ya teman-teman. Pada saat melakukan pruning atau pemangkasan juga itu diusahakan tidak jangan sampailah ada sela-sela seperti ini ya, karena jika ada sela-sela seperti ini pada saat buah kelapa sawit ini masak atau matang, ini bisa jatuh ke dalam sini dan bisa tumbuh. Nah, hal itu bisa mengurangi atau membuat atau mengganggu lah pertumbuhan dari tanaman kelapa sawit. Diusahakan agak dalam lagi nih dalam melakukan pemangkasan atau pruning.
Nah, hal yang keempat yang dilakukan yaitu setelah kita melakukan pruning, itu kita menyusun pelepah tadi yang sudah dipotong ya ke pinggiran-pinggiran jalan seperti ini agar terlihat rapi dan tidak berserakan ya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teknik pruning ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mas video tadi yang sudah saya tampilkan? Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Enggak ada, sudah jelas. Wah, sudah jelas Mas ya. Iya. Dari bagaimana saya menjelaskan di video tadi, bagaimana menjelaskan teknik atau bagaimana cara melakukan pruning atau pemangkasan dengan baik dan benar ya. Iya. Ini Mas, kalau begitu ini saya ada sedikit ini mengenai ini. Ini ada buku panduan mengenai ini Mas, apa namanya, tanaman kelapa sawit. Semoga bisa membantu ya. Iya. Misalkan ada yang kurang mengerti, nanti bisa telepon saya, soalnya di situ ada nomor telepon saya juga di modul ini ya, mengenai tanaman kelapa sawit. Nah, di dalamnya ini terdapat bagaimana cara budidaya tanaman kelapa sawit dari pembibitan sampai pemanenan Mas, ada di situ lengkap. Dan ini juga saya ada ini pamflet yang untuk pamflet ini, pamfletnya isinya bagaimana mengenai yang sudah saya bahas tadi Mas. Ini pamflet isinya bagaimana teknik pruning atau pemangkasan pada tanaman kelapa sawit. Semoga yang saya berikan ini bisa membantu Masnya untuk melakukan budidaya tanaman kelapa sawit agar mendapatkan hasil panen yang lebih baik Mas ya. Iya. Kalau begitu saya pamit dulu Mas ya. Oh iya. Soalnya sudah memasuki waktu sore juga ini. Saya pamit dulu Mas ya. Oh iya. Ya. Terima kasih Mas atas waktunya. Maaf mengganggu waktunya Mas ya. Iya. Ya. Kalau gitu saya pamit Mas ya. Iya. Sekian video kegiatan penjualan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya bahas pada video kali ini bisa memberikan edukasi dan juga memberikan pengetahuan lebih mengenai kelapa sawit atau teknik pruning atau pemangkasan pelepah tanaman sawit. Dan saya mohon maaf jika dalam video ini saya ada salah perkataan maupun perbuatan, mohon dimaafkan, karena selebihnya kebenaran itu cuma milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.